Instruksi Pak. Instruksi Pak. Instruksi ditolak. Kita tidak punya waktu lagi untuk kepaksaan diisi dalam kebebasan informasi. Negara dalam ancaman hoax yang masif dan kita butuh tindakan nyata. Tapi ketua, pasal 15 itu bisa memberikan suara rakyat. Itu terlalu beresiko. Justru itu poinnya. Rakyat yang kita wakili butuh ketertiban, bukan keributan di internet. Kita adalah lembaga legislatif, pemegang kekuasaan, pembentuk undang-undang menurut pasal 20 UUD. Jika kita sepakat hari ini, maka untuk pembatasan media sosial ini sah untuk dikirim ke istana. Apakah setuju? Setuju. Dengan ini, RUU pembatasan media sosial dalam kondisi darurat resmi disahkan menjadi undang-undang. Segera siapkan dokumen saya sendiri yang akan mengantarkan ke meja presiden. Ya, salam masuk. Bapak Presiden yang terpilih ini adalah maupun gubernur terbaik tapi sebuah UU yang memberikan Bapak Presiden untuk memastikan akses internet hanya dengan konstitusi. Jika ada tambahan tambahan silakan diberikan. Saudara Ketua, saya sudah menjelaskan ini tentang sebagai pasal 22 pemerintahan termasuk akses informasi tanpa melalui tingkat keadilan. Ini bukan paman sakti, ini adalah racun bagi demokrasi. Ini adalah stabilitas antara UU ini setiap kritik di media sosial bisa berubah menjadi demonstrasi di jalanan. Bapak ingin memerintahkan Bapak Joko karena viralitas negatif. Kami di legislatif sedang mencoba melindungi posisi Bapak. Tugas saya bukan untuk melindungi posisi saya, tapi untuk melindungi konstitusi. Pasal 28 menjamin kebebasan pendapat. Jika saya mendapat kemenangan ini, saya mengkhianati sumpah jabatan saya. Saya tidak butuh kuasa tanpa batas yang melanggar hak asasi. Ingat Pak, kami memegang kursi mayoritas di DPR. Jika Bapak menolak, kami bisa mempersulit anggaran program-program Bapak tahun depan. Jangan biarkan idealisme Bapak menghalangi hubungan baik kita, Pak. Ini bukan soal ego atau anggaran, ini soal checks and balance. Anda sudah menggunakan perusahaan legislasi Anda, sekarang biar saya menggunakan perusahaan eksekutif saya. Dengan ini saya gunakan hak veto, undang-undang ini saya tolak dan kembalikan ke DPR. Bapak baru saja memicu perang politik, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan menggugat tindakan ini ke Mahkamah Konstitusi. Sidang sengketa kewenangan lembaga negara dinyatakan dibuka. Kami telah menghalangi fungsi mereka, dan kami juga telah menerima keberatan masyarakat sipil terhadap isi undang-undang tersebut. Yang mulia, veto presiden ini subjektif. Beliau menghambat keamanan nasional demi citra demokratis. Kami minta MK membatalkan veto tersebut. Yang mulia, stabilitas tidak boleh dilakukan dengan cara membungkam. Saya meminta MK menguji apakah UU ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 atau justru melanggar. Tenang saudara-saudara, di ruangan ini hanya konstitusi yang berbicara. Menimang bahwa pasal 28F Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, dan menimbang bahwa kuasa absolut menutup internet tanpa pengawasan hukum adalah tindakan yang inkonstitusional. Maka, Mahkamah Konstitusi memutuskan 1. Tindakan veto presiden adalah sah secara konstitusi. 2. Materi Undang-Undang Pembatasan Media Sosial dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Jika Saya Diana Wandari, NPM terakhir 306, berperan sebagai presiden, yaitu eksekutif yang menjalankan aturan. Saya Fatna Latifani dengan NPM akhir 005. Saya berperan sebagai Mahkamah Konstitusi
dan yudikatif yang menjaga keadilan aturan. Mari kita puji dengan MPM akhir 309. Saya berperan sebagai Ketua DPR yang menjalankan legislatif yang membuat aturan. Saya Mazida Dolima dengan NPM terakhir 026. Saya berperan sebagai anggota DPR yang membantu membuat aturan.